Unjuk rasa dugaan mahar politik proses pencalonan Bupati Konawe Selatan di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Bareskrim Polri tetapkan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo sebagai tersangka kasus pembuatan surat jalan Joko Chandra. Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap komplotan begal yang diotaki oleh remaja berusia 14 tahun. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah kasus COVID-19 di tanah air tembus 100.000. Sementara itu, Satgas COVID-19 akan memanggil musisi asal Bali dan warga Bali terkait aksi tolak rapid test yang digaungkan di Bali. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Unjuk rasa dugaan mahar politik proses pencalonan Bupati Konawe Selatan di kantor Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa mencoba membakar ban bekas, namun dihalangi pegawai Bawaslu. Unjuk rasa puluhan demonstran dari Konsorsium Pemerhati Demokrasi Konawe Selatan di kantor Bawaslu Sulawesi Tenggara di Jalan Sam Ratulangi, Kendari berlangsung ricuh Senin pagi. Kericuhan dipicu saat pengunjuk rasa akan membakar ban mobil bekas dihalangi pegawai Bawaslu Sulawesi Tenggara. Polisi dari Polsek Kemaraya yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi berusaha meredam keadaan hingga kericuhan tak berlanjut. Pengunjuk rasa meminta kepada Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk turun tangan, menindak tegas terkait dugaan adanya mahar politik oleh salah satu partai politik terhadap bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Kemudian memastikan terjadi proses yang itu kemudian tidak dimusuhi dan bermuara pada pemberian sanksi kepada calon yang diduga melakukan money politik di bumi Allah terkhusus di Kabupaten Konawe Selatan. Tutup ya kawan-kawan. Pengunjuk rasa memberikan waktu seminggu agar kasus ini segera diproses. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Razia parkir liar di kawasan Jalan Pramuka Senen, Jakarta pagi tadi diwarnai aksi protes sejumlah pengendara mobil. Salah seorang pengendara bahkan nekat kabur setelah mengecoh petugas. Pengemudi mobil ini seketika panik saat petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat mendapati kendaraannya parkir di bawah rambu larangan parkir di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Saat hendak diderek paksa, pengemudi tersebut langsung masuk ke dalam kendaraannya. Berdalih hanya parkir saat, dia pun melayangkan protes agar tidak dirazia. Saat petugas lengah, pengemudi langsung tancap gas, membawa kabur kendaraannya. Meski ada pelanggar yang kabur, petugas berhasil menderek sedikitnya 6 kendaraan yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan. Tadi posisi Bapak ada di dalam mobil? Ya, saya kecewa juga sih. Saya udah bisa jelasin. Kendaraan yang terjaring langsung dibawa ke lapangan Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara motor mengamuk saat ditilang petugas Satlantas Polres Merangin, Jambi. Pengendara ditilang lantaran tidak menggunakan helm dan juga tidak memiliki SIM. Tak terima ditilang lantaran tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Seorang pengendara motor mengamuk di depan halaman Mapolres Merangin, Jambi. Di sana ada dipasang. Keributan berlangsung lama hingga akhirnya polisi tak menghiraukan pengendara tersebut dan tetap menilang dalam operasi Patuh Jaya 2020. Pengendara motor protes lantaran petugas tidak memasang rambu saat mengadakan razia. Berarti ada perhatian, ada pemeriksaan. Sini ada satu pun rambu-rambu di sana. Permasalahannya tadi masalah tanda operasi. Dia tidak menengok tanda-tanda operasi. Tanda operasi sudah dipasang di depan. Pas kita razia. Tadi sempat protes itu Pak? Dia protes, seharusnya dipasang jauh-jauh.
Polisi masih terus menggelar operasi Patu Jaya hingga 5 Agustus mendatang dan berharap bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dari kota Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Jembatan Tombuli Lato di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo ambruk akibat tergerus arus sungai yang meluap. Akibatnya jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara putus. Jembatan Tombuli Lato di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo ambruk hingga masuk ke dalam sungai. Curah hujan tinggi memicu sungai meluap dan menggerus tanah di sekitar jembatan. Akibatnya akses jalan Trans Sulawesi Pantai Selatan yang menghubungkan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara terputus. Kendaraan baik dari arah Gorontalo maupun dari arah Sulawesi Utara terjebak karena tidak ada jalur alternatif. Jalan ini, jembatan ini putus karena curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa pekan terakhir. Akhirnya membuat arus sungainya sangat deras, ya, dan membuat arus deras air itu menghantam jembatan, kemudian menghantam tebing bronjong yang sudah kita bangun. Dan ini Pihak pemerintah daerah sudah diinstruksikan untuk memperbaiki kerusakan jembatan. Sementara itu jembatan darurat telah dibuat namun hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, penyegelan puluhan ruko di Tegal, Jawa Tengah diwarnai aksi protes penghuni ruko. Penyegelan terkait hak guna bangunan yang sudah berakhir sejak tahun 2012 silam. Pak, tolong dijawab dong, Pak. Ini bukan eksekusi ya, Pak ya? Kita nggak berani jawab dia. Tolong, dia nggak berani jawab. Barang-barang milik dari pedagang, tolong jangan diapa-apakan, Pak. Karena itu adalah hak daripada pedagang, Pak. Ya, betul. Itu. Kalaupun eksekusi itu harus dari pengadilan, Pak. Betul. Makanya kami sangat keberatan dengan tindakan dari Pemkot. Ya, itu tanpa dasar hukum menurut kami. Proses penyegelan 23 ruko di Komplek Eks Pasar Sore, Kota Tegal, Jawa Tengah, oleh Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, mendapat protes dari sejumlah penghuni ruko. Ini bukan eksekusi, Pak. Pak, jangan ada perusakan. Saat petugas hendak membongkar gembok ruko, para penghuni ruko meminta agar petugas tidak lakukan pengerusakan. Namun, petugas Satpol PP tidak mengindahkan dan tetap membongkar gembok ruko satu persatu. Diketahui, puluhan ruko ini berdiri di atas tanah milik Pemkot Tegal. Saat itu, Pemkot Tegal bekerja sama dengan investor untuk membangun ruko dengan memberikan izin hak guna bangunan hingga tahun 2012. Harusnya itu kan ketua pengadilannya mengeksekusi. Itu bukan Satpol PP kan gitu. Saat ini proses itu. Ini proses pengadilan lagi masih di tingkat Mahkamah Agung kita. Gitu. Dan kita sangat keberatan dengan proses ini, Pak. Gitu. Apalagi kalau dari pihak pengadilan negeri yang mengeksekusi, kita bisa menerima kan kayak gitu. Gitu. Masalahnya itu bukan dari pengadilan kan gitu, Pak. Namun saat HGB habis, tidak ada penyerahan ruko dari investor kepada Pemkot. Pemkot Tegal membantah lakukan eksekusi, namun hanya mengamankan aset milik Pemkot karena hak guna bangunan telah habis sejak 8 tahun yang lalu. Dan juga saya berharap bahwa kemarin yang sudah lebih dari di tahun 2012 sudah 8 tahun ini segera menyelesaikan sangkutan dengan pemerintah Kota Tegal. Akan tetapi kalau itu yang 8 tahun sudah diselesaikan, nanti silakan melanjutkan bahkan kita prioritas sama pedagang yang lama. Pemerintah Kota Tegal memerintahkan Satpol PP mengawasi 23 ruko tersebut agar tidak dibuka lagi oleh penghuninya. Puluhan aparat dikerahkan untuk mengamankan selama penyegelan ruko. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka dinyatakan negatif COVID-19. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.